Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan masih dapat lagi kita melaksanakan kegiatan aksi nyata di pagi hari ini. Salawat dan salam kita hadiahkan ke ruh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Adapun kegiatan kita di pagi hari ini tentang kegiatan bukti karya PPKG PJOK dan diseminasi rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah ataupun KBS. Jadi acara yang kedua Sambutan. yang mana itu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, dan kepada Ibu Kepala Sekolah saya persilakan dengan segala hormat. Selamat datang saja, Bu. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita syukur, kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan pada pagi hari ini masih bisa lagi kita melaksanakan bukti karya PPKG PJOK. Dan salam beserta salam kesanjungkan ke ruh Nabi kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Yang saya hormati para tenaga pendidik, dan khususnya kepada Bapak yang ingin melaksanakan bukti karya PPKG PJOK. Di sini saya memberikan kata sambutan hanya sekedar kepada Bapak Ahmad Juniardi Siregar yang ingin melaksanakan bukti karya PPKG PJOK diseminasi rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah atau KBS. Di sini saya mengharapkan kepada Bapak tersebut mudah-mudahan nanti acara bukti karya ini berjalan dengan lancar sesuai apa yang diharapkan. Sekedar kata sambutan dari saya cukupkan. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Dan acara yang ketiga yaitu penyampaian materi dari Bapak Ahmad Juniardi Siregar. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Ibu Moderator dan juga Ibu Kepala Sekolah beserta ibu-ibu guru yang mengikuti kegiatan bukti karya pada pagi hari ini. Yang pertama, kita tidak lupa panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari di ruangan sekolah kita ini. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaat ataupun pertolongannya di hari kemudian. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, ibu-ibu guru dari sekolah SDN 10740 Perdomuan yang saya cintai dan banggakan, pada pagi hari ini saya sebagai pemateri akan menyampaikan bukti karya saya selama mengikuti kegiatan PKG PJOK selama 3 bulan ini. Yang saya lalui mulai dari mengikuti kegiatan tatap maya ataupun dari online selama 2 bulan
kemudian mengikutinya 1 minggu di SMP Negeri 1 Padang Bolak yang bertempat di Gunung Tua, dan mengikuti sebulan lagi untuk mengikuti kegiatan dari Tetap Maya lagi, dan sekarang masih berlanjut sekitar pertemuan 5 kali lagi. Itulah sedikit mengenai riwayat kegiatan yang saya lalui ini. Baik, Ibu guru yang saya banggakan dari SDN 107 40 Perdomuan, inilah bukti karya saya, bukti karya PPKG PJOK, diseminasi rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah KBS, yaitu kita sendiri. Memang sudah dianjurkan dari dulu setiap sekolah harus memiliki komunitas belajar ataupun KBS. Jadi sekarang memang kita biasa memang melakukan itu mungkin sekali sebulan. Jadi pada pagi hari ini kita lakukan lagi mengikuti kegiatan kelompok belajar ini. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke halaman kedua. Judul program. Apakah judul program yang saya lakukan dalam program kegiatan rencana pengembangan ini? Yaitu adalah saya buat judul Budaya 4 Miliar. Jadi memang sangat mahal budaya ini. Apakah budaya yang harus kita, budaya itu adalah kebiasaan, ya kan? Jadi apakah budaya ataupun kebiasaan yang harus kita lakukan, Ibu guru yang terhormat di SDN Perdomuan? Yang pertama itu dimulai dari mengupayakan hadir tepat waktu. Jadi bagaimana kehadiran kita terlebih dahulu itu yang diutamakan, ya. Kemudian kita memberikan contoh, juga anak-anak kita pasti akan contoh. Kemudian kita lanjut yang kedua, yaitu dimulai dari L, yaitu lakukan memungut sampah. Jika kita telah sampai di sekolah, kita usahakan untuk mengajak anak-anak melakukan memungut sampah. Kemudian yang ketiga adalah I itu adalah ingat senam pagi. Kemudian yang terakhir itu adalah R, yaitu ayo bawa bekal air minum dari rumah. Ini adalah 4 budaya yang sebenarnya jika kita lakukan ini nilainya sangat mahal, ibu-ibu, iya kan? Jadi ini adalah kebiasaan yang harus kita lakukan sehari-hari di sekolah kita. Kalau bisa kita usahakan semaksimal mungkin, ya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya kita masuk ke halaman ketiga. Halaman ketiga, latar belakang. Latar belakang itu adalah suatu permasalahan. Apakah permasalahannya, latar belakangnya? Makanya saya melakukan kegiatan ini, yaitu yang pertama, sekolah ini sebagai sebuah wadah tempat dalam hal menyampaikan pembelajaran pendidikan dan pembinaan siswa. Seluruh warga sekolah di sini yang dimaksud adalah mulai dari kepala sekolah, Bapak Ibu guru, murid-murid, tukang kantin, ya kan? Kalau ada satpam, itu adalah warga sekolah, seluruh manusia yang ada di dalam lingkungan sekolah kita ini, ya. Seluruh warga sekolah mulai dari kepala sekolah, Bapak Ibu guru, seluruh siswa, petugas kantin dan lainnya memiliki tanggung jawab yang sama dalam hal mempersiapkan dan tindak lanjut atas jalannya kelancaran kegiatan belajar mengajar di sekolah. Program Budaya 4 Miliar dirancang dalam hal yang dilatar belakangi menurunnya semangat seluruh guru dan siswa, khususnya warga sekolah dalam hal menurunnya semangat mengajar dan belajar. Menurunnya semangat menjaga kebersihan lingkungan dan menurunnya semangat menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh dengan malas membawa bekal air minum yang sudah matang dari rumah. Kemudian ini yang sering kita lihat bersama, sering kejadian ada anak-anak kita yang mengambil air dari keran langsung. Inilah yang menjadi masalahnya. Kemudian yang ketiga, melalui program ini seluruh warga sekolah mulai dari guru hingga seluruh siswa dan pihak kantin dilibatkan untuk aktif dalam semangat mengajar dan belajar. Semangat menjaga kebugaran dan kesehatan makanan, serta semangat menjaga kebersihan lingkungan dengan membudayakan tidak membuang sampah sembarangan. Jadi Bapak Ibu guru, kita bukan cuma menyuruh anak kita membuang sampah, kita juga berusaha agar tidak dilihat anak-anak kita membuang sampah sembarangan, ya. Kemudian yang keempat, rasa semangat mengajar dan belajar yang kuat, kesehatan dan kebugaran yang stabil, kebersihan dari kesedihan lingkungan adalah modal ataupun aset utama dalam kelancaran KBM ataupun kegiatan belajar mengajar di sebuah sekolah yang memandang indah sebuah kemajuan dan keberhasilan.
Kemudian yang terakhir, program budaya 4 miliar merupakan bentuk sebuah usaha yang dilakukan untuk mengembangkan pola pikir yang positif pada seluruh warga sekolah dalam hal menumbuhkan kembali semangat mengajar dan belajar, menjaga kesehatan dan kebugaran, serta menjaga kebersihan di lingkungan sekolah yang kita cintai bersama ini. Inilah Ibu Guru seluruhnya yang menjadi latar belakang saya untuk membuat program ini. Baik, kita lanjut ke yang selanjutnya. Yang selanjutnya adalah tujuan program. Tujuannya adalah mengembangkan jiwa kepemimpinan guru, siswa, dan seluruh warga sekolah. Bagaimana kita supaya lebih bertanggung jawab lagi ke depannya. Kemudian yang kedua, membangun kesadaran guru, siswa, dan seluruh warga sekolah tentang pentingnya menjaga semangat mengajar dan belajar, menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh, serta semangat gotong royong dan tanggung jawab bersama dalam menjaga kebersihan di lingkungan sekolah, meningkatkan kesadaran diri, dan merasa sama-sama harus bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir adalah membangun jiwa bertumbuh dan berubah, kreatif dan inisiatif dalam segala hal kebaikan. Baik, selanjutnya Bu, kita lanjut kepada langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Yang kita harapkan Ibu dari kegiatan program yang saya lakukan ini adalah yang pertama itu mengembangkan rasa bertanggung jawab warga sekolah dengan merasa seluruh fasilitas sekolah adalah milik bersama dan harus saling menjaga. Kemudian harapan saya yang kedua, mengembangkan rasa sadar seluruh warga sekolah dalam meningkatkan semangat mengajar dan belajar, menjaga kesehatan dan kebugaran, serta menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Selanjutnya yang ketiga, meningkatkan intensitas kesehatan, kebugaran, guru dan murid dan seluruh warga sekolah terbiasa cepat tiba di sekolah dan selalu menjaga kesehatan dan terbiasa membuang sampah pada tempat yang sebenarnya. Dan yang terakhir adalah meningkatkan nilai kerjasama. Bagaimana supaya kerjasama kita lebih terpupuk lagi dan kolaborasi antara guru dengan kepala sekolah, kemudian kolaborasi antara guru dan murid, kolaborasi antara murid dan murid serta warga sekolah yang lain termasuk pihak kantin sekolah. Berarti ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kemudian yang selanjutnya di sini yang ini struktur program dan mitra komunitas belajar. Jadi namanya organisasi pasti ada strukturnya. Jadi Ibu di sini ada dua. Yang pertama itu adalah struktur. Kemudian yang kedua itu adalah aset. Aset itu adalah modal. Modal kita menjaga kebersihan ini. Strukturnya apa? Program ini dilaksanakan sebelum kita belajar mengajar dan saat sedang berlangsung. Jadi menjaga kebersihan itu mulai dari kita sampai ke sekolah, sampai pulang sekolah. Ditujukan untuk seluruh guru, siswa, dan seluruh warga sekolah. Program budaya 4 miliar ini dipantau setiap hari. Senam pagi dilaksanakan 3 kali seminggu. Anggota komunitas belajar ini terdiri dari kepala sekolah, beserta guru dan siswa. Selanjutnya aset ataupun modal kita. Apa saja modal kita di sekolah ini, Bapak Ibu guru? Kemudian modalnya itu adalah manusia, yaitu terdiri dari kepala sekolah, wali kelas, guru pendidikan agama Islam, guru pendidikan jasmani olahraga kesehatan, guru SBK seni budaya dan keterampilan, siswa dan orang tua siswa serta warga sekolah. Modal fisik adalah ruangan kelas, kemudian halaman lapangan sepak bola. Kemudian modal sarana dan prasarana adalah alat kebersihan, tong sampah, dan tempat pembuangan sampah. Kemudian modal yang terakhir adalah modal politik, melakukan kerjasama dengan puskesmas. Ini Ibu yang sering-sering ke sini dari puskesmas yang melakukan apa namanya itu? Imunisasi. Ya, imunisasi. Kemudian selanjutnya, setelah kita tadi mengetahui modal dan caranya, kemudian evaluasi untuk keberlanjutan. Jadi biasanya setiap kegiatan yang kita lakukan ada ujungnya, yaitu bosan. Bisa jadi hilang apa yang kita programkan seiring berjalannya waktu. Itu memang sudah manusiawi, Ibu. Kemudian evaluasi dan keberlanjutannya bagaimana? Evaluasi program budaya 4 miliar dilakukan di setiap hari di akhir bulan. Kemudian penilaian hasil karya dilakukan oleh guru PJOK dan wali kelas melalui rubrik penilaian yang telah disediakan oleh guru PJOK. Evaluasi akhir dilakukan pada akhir semester dengan membuat kegiatan perlombaan antar kelas di minggu tenang dan kemudian program kebersihan antar kelas yang melibatkan seluruh warga sekolah. Dan kemudian Bu, setiap kegiatan itu pasti ada tantangan, tetapi setiap masalah itu pasti ada solusinya.
Tantangannya apa saja? Tantangannya adalah konsistensi kerja sama guru menurun. Ini sering berkembangnya waktu, berjalannya waktu, bisa jadi pasti kejadian. Kemudian seringnya mati lampu yang kurang mendukung kegiatan senam kita. Kemudian musim penghujan yang mengakibatkan lapangan sering tergenang. Dan kemudian kebosanan mengingatkan siswa untuk selalu membawa bekal air minum dari rumah. Kadang mungkin kita lupa karena mungkin urusan kita juga di keluarga. Itu manusiawi, Ibu. Kemudian solusinya apa? Solusinya adalah melakukan edukasi berkelanjutan. Jangan lupa untuk mengakui. Kemudian program Budaya 4 Miliar ini ke depan berencana untuk mengusahakan pembaruan speaker baterai supaya tidak terganggu tadi dari mati lampu. Kemudian kita ibu guru sesama guru di sekolah harus saling mengingatkan. Inilah solusinya. Jangan lupa mengingatkan. Saling mengingatkan. Itulah tantangan dan solusinya. Dan itulah ibu guru dari SDN 10740 Perdomuan paparan saya mengenai PKG karya nyata hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua di sekolah ini. Kedepannya marilah kita selalu berkolaborasi ataupun bekerja sama sekuat tenaga kita untuk kemajuan anak-anak kita. Sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya nanti saya serahkan kepada Ibu moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak pemateri. Jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru yang ada di SDN Perdomuan ini mudah-mudahan kita melaksanakan yang mana tadi yang disampaikan Bapak itu tentang budaya 4 miliar. Iya Bu. Dan acara selanjutnya yaitu penutup yang mana dalam kegiatan aksi nyata PKG PJOK ini berguna untuk kita semua dan mudah-mudahan untuk Bapak mudah-mudahan lancar dalam membuat bukti karya tersebut. Baiklah, terima kasih. Di sini saya sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru SDN 10740 Perdomuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mau masak toh? Masak itu muna jangan minum ya. Kita aja. Buat isi banyak. Jauh. Coba. Coba melihat perenang-renangi. Coba, weh. Abang mai ulang bimbang di CBB. Undanganmu. Ikan semuanya ya. Yang dinamakan olahraga yang bagus itu seperti ini. Bawa minum, pakai baju olahraga. Inilah yang dinamakan olahraga. Atau pen